syukurillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang menyempatkan hadir di acara sosialisasi program calon guru penggerak angkatan 4 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di SMK Desa Sukoharjo. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mari kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan karunia-Nya kita diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Untuk yang selanjutnya, tak lupa kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum masuk ke acara, akan saya sampaikan untuk rundown acara sosialisasi guru penggerak hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan lagu Pelajar Pancasila. Kemudian nanti kita akan membuat kesepakatan acara sosialisasi. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nunuk Wartini SPD, Ibu Nur Alifah SPD, dan Ibu Alga Nawangsih SPD. Kemudian acara selanjutnya yaitu tanya jawab, dan acara terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persiapan dulu, hadirin dimohon berdiri. Baik, terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu mengenai kesepakatan acara sosialisasi hari ini. Monggo Bu Alga bisa dipimpin. Semangat di sini. Tak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Semua sepakat? Tidak boleh tidur di kelas? Ya, sepakat. Oke, bagus. Satu, tidak boleh tidur. Yang lain monggo. Yang lain ketiga, selain tidak boleh tidur, Pak Heru bagus sekali usulnya. Yang mungkin Pak Arif kira-kira Punya apa kita mau idenya? bikin kelas yang seperti apa sih nanti? Terus santai, ya betul. Kira-kira kalau santai itu nanti kalau kesantaian itu gimana ya? Santai tapi kita harus Serius tapi santai. Santai. Di situ kita harus tetap walaupun santai tetap fokus. Santai dan fokus. Yang ketiga Berkenaan dengan HP mungkin HP di silent dulu ya. HP di silent dulu ya. Ya. HP di silent dulu, boleh terima WA tapi HP di silent dulu biar tidak mengganggu yang lain. Mungkin ada yang punya usul yang lain mengenai kesepakatan kelas kita dari awal ini sampai nanti selesai. Kira-kira apa sih yang perlu kita kritisi di sini? Jangan sampai terjadi di kelas kita. Santai, fokus, tapi kita harus tetap apa kira-kira? Semangat Ya. Pak Irfan mungkin semangat. semangat Ya. Semangat harus ada. ya, harus semuanya semangat ya. Semoga nanti ada semangat terus. Semangat, monggo Bu bisa ditulis. Nanti kalau kita semangat, insya Allah semua ilmu yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Lanjut. Mungkin masih ada lagi kesepakatan kelas yang akan dituliskan di sini mungkin
izin apabila mau keluar kelas. Ya, bagus sekali itu. Bagus sekali. Sepakat ya. Sepakat ya. Harus Izin kalau mau keluar kelas ya. Bahkan Izin kalau mau keluar kelas. Izin keluar kelas ya. Ya. Mungkin itu ya. Sudah Mencakup menyangkut 5 kesepakatan kelas kita. Apakah masih ada yang mau ditambahkan? Sudah ya, insya Allah sudah Cukup ya. Oke, jadi nanti selama keberjalanan acara kita, yang pertama kita nggak boleh tidur. Kita santai aja, tapi kita tetap berusaha fokus dengan materinya. HP-nya di silent, lalu semangat, terus bersemangat. Dan yang terakhir, kalau mau keluar kelas kita harus izin ke pemateri, begitu ya? Iya. Lalu untuk selanjutnya kita langsung saja ke materi. Lepas masker nih Bapak Ibu. Kita salam lagi, tapi salamnya berbeda nih. Salam dan bahagia. Apa artinya salam dan bahagia itu? Biasanya salam ini, salam dan bahagia itu disebutkan di taman siswa. Apakah taman siswa itu? Taman siswa adalah sekolah pertama yang didirikan di Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang ada di ruangan. Jadi salamnya ada banyak. Tapi yang utama adalah salam dan bahagia. Artinya apa? Kita mengawali semua dengan salam dan hal-hal yang positif. Artinya adalah kita harus bahagia. Next. Nah, ini ada foto saya. Saya mau bertanya dulu, tapi tidak sulit ya. Coba, apa kenangan yang paling seru, paling manis, paling kuat dalam memori Bapak Ibu dari seluruh perjalanan belajar selama ini? Artinya ya, belajar selama ini, misalnya menjenengan dari PAUD, berarti dari PAUD, SD, SMP, SMA, kuliah, atau mungkin ikut magister, jadi S2. Kira-kira pengalaman apa sih paling terkenang selama ini, selama sekolah? Iya, Pak Heru. Kenangan saya waktu belajar tingkat SMP itu adalah ketika itu saya diminta membaca di papan tulis oleh guru bahasa Indonesia. Waktu itu dipanggil, coba Mas Heru dibaca yang ada di papan tulis. Saya tidak bisa membaca. Karena apa? Karena saya melihat tulisannya itu tidak kelihatan dari belakang. Jadinya mesti saya kalau ada tulisan yang di depan, maksudnya di papan tulis itu saya ada yang mentranslitkan, membantu untuk mendiktekan saya. Jadi itu pengalaman yang sampai sekarang itu saya masih ingat sekali. Karena keterbatasan penglihatan saya waktu itu pakai kacamata, tapi saya malu. Dulu itu waktu SMP saya malu dan kendala kalau disuruh membaca di papan tulis mesti tidak bisa, nggak kelihatan karena nggak kelihatan. Nek angka saya jawil teman. Angka pindah seperti itu. Itu pengalaman yang sampai saat ini. Begitu ada pertanyaan seperti itu, saya ingatnya soal itu, disuruh membaca tapi tidak bisa karena tidak jelas tulisannya di papan tulis. Itu Bu, pengalaman saya. Baik, terima kasih Pak Heru itu pengalaman. Kira-kira masih ingat nggak Bapak namanya bu gurunya atau Bapak gurunya itu tadi? Namanya waktu itu saya kelas 1 SMP itu Bu, kebetulan wali kelas saya itu Ibu Sri Harjati, itu guru SMP Negeri 5 Sidoarjo. Oh iya, Ibu Sri Harjati ya. Oh, masih teringat. Kemudian yang lain mungkin
Oh iya, bagus Bapak. Bapak Irfansyah, monggo Bapak. Oke, Bu. Pengalaman yang paling menarik saat belajar itu pada jenjang SMA. Karena pada saat jenjang SMA saya sekaligus termotivasi sama guru saya. Karena SMA itu saya jurusan IPS, Bu, dan IPS terkenal dengan ramainya Ikatan Pelajar Santai. IPS, Ikatan Pelajar Santai. Nah, pas waktu pelajaran agama emang benar-benar dirame itu gurunya. Tapi guru tersebut merubah kelas yang awalnya sangat ramai menjadi sangat kondusif. Jadi pas waktu anak-anaknya ramai, Pak gurunya itu pertama diam saja dulu begitu. Lalu salamnya tuh nggak biasa. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kaget sekaligus anaknya langsung diem. Jadi langsung kaget dan langsung perhatikan. Selain itu beliau juga melakukan ayat suci Al-Quran juga dengan sangat bagus dan sangat memotivasi anak-anak untuk bisa belajar Al-Quran lebih giat. Ini saja pengalaman saya dalam jenjang belajar. Oke, baik, terima kasih Pak Irfansyah. Nah, dari pengalaman Bapak Heru dan Bapak Irfansyah kita bisa memetik suatu hal. Ya, ada pengalaman yang menurut Pak Irfansyah itu memotivasi kita, dan menurut Pak Heru itu sangat kuat di ingatan kita. Tapi kan ada beberapa dari kita yang mempunyai memori atau ingatan itu hal yang manis. Misalkan ada yang dipanggil guru BPK ternyata dapat beasiswa. Nah, itu kan hal yang manis, tidak hal yang berduka. Ada pula hal-hal yang negatif. Nah, kira-kira kita sebagai pendidik ingin meninggalkan hal apa pada murid kita? Tentunya kan kita pinginnya hal-hal yang manis, sesuatu yang positif kan, bukan yang negatif. Iya kan? Jadi bagaimana cara kita itu bisa memperlakukan anak, bisa memberikan pelayanan ke siswa itu, dan meninggalkan jejak atau meninggalkan ingatan di benak mereka hal-hal yang positif. Bahkan Pak Heru saja sampai ingat nama bu gurunya. Nah, seperti itu nih. Next Bu. Ini yang saya punya gambar. Siapakah beliau? Betul sekali. Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, pendiri Taman Siswa. Nah, di sini kami bertiga akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang sudah kita pelajari di modul 1, Bapak Ibu. Di sini kami bukan menggurui, tapi kami di sini juga sama-sama belajar. Karena tidak ada istilah kita berhenti belajar. Walaupun kita sudah jadi guru, kita tetap belajar sepanjang hayat. Betul sekali. Kita belajar sepanjang hayat. Next Bu. Nah ini, mungkin di sini ada yang ikut foto. Saya. Oh iya, Mbak Tri. Apa pandangan panjenengan Anda tentang mereka, siswa-siswa kita? Apa, Bu Mani? Memiliki semangat yang luar biasa. Memiliki semangat yang luar biasa. Pak Alif? Para dewantara muda menurut saya. Para dewantara muda. Ini penerus bangsa. Betul sekali. Ketika kita melihat siswa-siswi kita, nah, sebagai seorang guru, selama ini pasti kita percaya bahwa siswa yang kita ajar, yang kita temui setiap hari itu seperti sebuah kertas putih kosong. Dan kita sebagai pendidik siap memberi warna dengan kuas, dengan pensil atau lain sebagainya, kuas-kuas pengalaman dan pengetahuan pendidik. Ternyata paradigma tersebut adalah salah. Jadi siswa kita itu bukan kertas kosong Bapak Ibu yang bisa kita coret-coret dengan seenaknya. Mereka itu ternyata tabula rasa. Tabula rasa itu seperti apa? Mereka
mereka itu punya garis-garis samar sendiri. Jadi misalkan si A dia punya bakat sendiri, pintar nyanyi dari kecil. Kita tidak bisa mencoret-coret, Mbak, kamu push aja lah, nggak bisa. Jadi dia itu bukan lahir dengan kertas kosong, tapi sudah mempunyai garis-garis samar sendiri. Next tuh. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu sudah lahir dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita selaku pendidik hanya sebagai pamong yang menuntun mereka tanpa berhak merubah kodratnya. Kodrat itu apa sih sebenarnya, Nexpo? Nah, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kita itu seperti seorang petani, Bapak Ibu. Tahu kan petani? Nah, jika petani itu menanam jagung, maka hanya akan tumbuh jagung. Nah, itu dia. Tidak bisa petani itu mengharapkan tumbuh padi. Nah, seperti itu kita. Jadi petani itu hanya bisa menuntut tumbuhnya jagung dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi air, memberi pupuk, membasmi hama, dan lain sebagainya. Itu pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dan sampai saat ini relevan dan digunakan di pendidikan saat ini sedang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita Nadiem Makarim, mengutip kembali apa yang dicanangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara 85 tahun yang lalu, hampir seabad nih Pak. Ya. Next. Nah ini yang biasanya kita dengar nih, ada 3 semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sutulodo, itu artinya kita sebagai pendidik memberikan teladan. Kemudian ing madya mangun karso, kita sebagai pendidik selalu membersamai siswa di dalam kelas, cutting kelas dan lain sebagainya. Kemudian tuturi handayani, yaitu kita memotivasi, mendorong siswa dari belakang. Dan tuturi handayani inilah yang digunakan sebagai logo dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, dari 3 semboyan Ki Hajar Dewantara ini akan berujung tombak selamat dan bahagianya murid sebagai manusia dan anggota masyarakat, di mana nantinya kita berharap bisa mewujudkan 6 profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah nyanyi ya, kita pelajar Pancasila. Jadi sebelumnya kita juga belajar, ya Pak Irfan nih. Betul. Next Bu, apa itu profil pelajar Pancasila? Kita bisa menyebutnya dengan keyword makan roti manis. Jadi Bapak Ibu, inilah profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan, yang harus kita munculkan di pendidikan saat ini. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. K, berkebinekaan global. R, bergotong royong. T, kreatif. Mandiri. Is, bernalar kritis. Jadi ada 6 profil pelajar Pancasila yang harus dimunculkan saat ini di era Merdeka Belajar saat ini. Next. Nah ini bisa disimpulkan ya, pendidikan itu selain kita menuntun, tetapi juga ada namanya istilah lain, tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Melalui pendidikan terdapat
kebudayaan yang berupa peradaban yang perlu diwariskan. Kemudian diharapkan nanti pembelajaran bisa disajikan dengan memerdekakan belajar bagi para siswa. Kemudian pendidik menghargai tiap tumbuh kembang siswa hingga terbentuk profil pelajar Pancasila. Kemudian pendidik kita mendedikasikan diri demi terwujudnya pendidikan sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di kelas. Kemudian terakhir, kita harus mampu menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid. Next. Nah, sebelum kita mulai lagi, sepertinya Bapak Ibu mulai jenuh. Kita nyanyi dulu. Bisa dipimpin Bu Nunu. Kita nyanyi bersama ya Bapak Ibu. Nanti tidak ngantuk. Dan sayang-sayangnya ya Bapak Ibu, tapi saya cuma sedikit lagunya. Monggo Bu Alga ini yang pinter nyanyi. Monggo Bu Alga. Oke, kita mulai ya. Jadi saya kasih contoh dulu. Sayangi, sayangi, sayangi. Ayo kita melu workshop wae. Workshop pemikiran KHD. Budaya positif kudu diterapke. Sayangi, sayangi, sayangi. Sampai ketemu ya nanti. Sampai ketemu. Bareng CGP. Bermanfaat lan apik isine. Jujur wae besok melu CGP. Beneran ya Bapak Ibu besok ikut CGP ya. Ulangi sekali lagi tepuk-tepuk biar semangat. Baru kali ini Bu. Sambil tepuk tangan monggo. Bareng ya. 1, 2, 3. Sayangi, sayangi, sayangi. Ayo kita melu workshop wae. Workshop pemikiran KHD. Budaya positif kudu diterapke. Sayangi, sayangi. Workshop asik bareng CGP. Bermanfaat lan apik isine. Jujur wae sesuk melu CGP. Oke. Itu ya Bapak Ibu, diberi kenikmatan untuk menghilangkan kejenuhan ya. Monggo Bu Arif bisa dilanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi seperti itu ya. Kita kalau di kelas lihat siswa-siswi kita mulai tidak fokus, mulai ngantuk, mulai gelisah, itu kita bisa membuat nyanyian atau memberi speaking dan lain sebagainya. Saya lanjut ya. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter 6 profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif. Nah ini yang kalau bisa nanti kita terapkan di SMK Gria Said Sukoharjo, di mana budaya positif itu yang diminta adalah yang berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dan dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Nah ini Pak Heru Purwanto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, kita akan membahas lebih detail tentang apa sih budaya positif, seperti apa sih disiplin positif, dan motivasi siswa melakukan disiplin positif itu yang
positif yang insya Allah nanti semoga bisa ada di SMK Kriaset Sukoharjo. Apa budaya positif itu Bapak Ibu kira-kira? Budaya, oh dia punya budaya ini, daerah itu punya budaya itu. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah budaya ataupun kegiatan yang dilakukan di sebuah instansi, misalkan sekolah, yang itu bermanfaat untuk siswa itu sendiri. Contoh misal dengan membudayakan cuci tangan sebelum masuk ke kelas, cek suhu, terus kemudian mencatat, baru cek suhu, mencatat, terus masuk ke kelas. Itu merupakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah dan saat ini diterapkan. Baik sekali. Terima kasih Pak Heru Purwanto. Beri aplaus buat Pak Heru Purwanto. Ini kalau di kelas pasti murid paling rajin, duduknya paling depan sendiri. Lanjut next Bu. Nah, ternyata setelah kita telusuri ajar Dewantara itu kan mengumpamakan tadi sekolah seperti sebuah ladang dari petani ya, kalau petani, di mana itu tempat persemian bibit. Nah, agar bibit itu bisa berkembang dengan maksimal, maka petani memperbaiki tanah dan lain sebagainya yang tadi, basmi tikus dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan seperti tanah, tempat bercocok tanam, dan siswanya adalah bibit tanaman. Nah, jadi siswa itu ketika padi, ya dia kan tumbuh jadi padi, nggak mungkin jagung. Dan yang bisa kita ubah adalah apa? Tanah, lingkungan, ekosistem. Dengan apa? Dengan kita terapkan budaya positif. Caranya apa? Mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Itulah Bapak Ibu, budaya positif itu diperlukan untuk menumbuh kembangkan siswa. Jadi bukan karep kita, bukan karep dari pendidik, bukan karep dari Kemendikbud, tapi untuk masa depan siswa sendiri. Yes. Nah, ini perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu begini, menandahkan telapak tangan. Kemudian di situ panjenengan kepalan. Bayangkan ya. Bayangkan di situ panjenengan menggenggam, mengepal sesuatu barang yang sangat berharga untuk hidup Anda. Sangat-sangat berharga. Sesuatu barang yang sangat berharga untuk hidup Anda. Sangat-sangat berharga. Nah, bayangkan, ingin meminta benda tersebut. Apa yang Anda lakukan? Padahal itu sesuatu yang berharga. Oke, Pak Tri. Kalau menurut saya, yang namanya milik kita harus berusaha untuk mempertahankan status kepemilikan kita dengan perjuangan sampai titik penghabisan. Baik, terima kasih Pak Tri. Nah, dari percobaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, dari situ kita bisa melakukan perubahan paradigma dari teori kontrol, di mana sebelum masuk ke teori kontrol, kita masuk ke ilusi kontrol dulu. Kadang guru itu bisa mengontrol murid. Kadang guru kita itu merasa bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang pula kita mengatakan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Serta kita sebagai orang dewasa kadang memiliki hak untuk
Jadi seolah-olah kita bisa mengontrol orang lain, padahal hal tersebut salah. Maka dari itu kita harus merubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon itu menganggap bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Semua orang akan melihat hal yang sama. Dan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya pun demikian bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, serta adanya model berpikir menang atau kalah. Contohnya tadi, misalkan Pak Tri tidak memberikan sesuatu yang berharga untuk saya, maka Pak Tri merasa beliau menang dan saya kalah. Maka itu kita harus merubah paradigma kita menjadi teori kontrol, bahwa menganggap kebutuhan kita itu berbeda, sehingga setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, serta semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya, siswa mencontek, pasti mereka punya tujuan mengapa mereka mencontek. Kemudian hanya saya yang bisa mengontrol diri saya dan Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saya hanya bisa mengontrol diri saya dan saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi misalkan anak tersebut mencontek, kita harus berkolaborasi dan membuat kesepakatan pilihan baru. Contohnya misal, "Nak, kenapa kamu seperti ini?" Kita menanyakan alasannya dulu. "Begini, Bu. Bagaimana kalau kamu seperti ini? Bagaimana kalau kamu seperti ini?" Saya pengen seperti ini, Bu. Misalkan anak tersebut menjawab. Kita terus kemudian memberikan option, pilihan baru. Bagaimana kalau seperti ini? "Oh iya, Bu." Anak tersebut akan berpikir. Jadi akan tercipta model berpikir menang-menang atau win-win solution. Konsep disiplin positif. Disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin positif yang kuat, yang berasal dari dirinya sendiri ataupun berasal dari luar diri atau lingkungan sekitar. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Dan menurut Diane Gozen, disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri, karena mereka mempunyai motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan motivasi perilaku manusia menurut Diane Gozen, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contohnya siswa itu berangkat pagi-pagi agar tidak mendapatkan hukuman dari petugas piket contohnya. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan saya akan mengerjakan ulangan dengan nilai 100 agar dapat pujian dari ibu guru contohnya. Kemudian motivasi yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia, yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau internal yang
dampak jangka panjang, di mana motivasi itu tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka tetap akan berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Begitu nggih Bapak Ibu, untuk materi budaya positif yang lain seperti keyakinan kelas, posisi kontrol guru, nanti ketika kita melakukan restitusi, serta apakah itu segitiga restitusi akan dijelaskan oleh calon guru penggerak yang lain, karena di sini dalam satu sekolah ada 3 calon guru penggerak, nanti kita bagi materinya. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih dari saya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan beraneka ragam karakter siswa, tentunya kan kita juga harus pandai-pandai dalam mengambil sebuah tindakan ketika menangani sebuah kasus yang dilakukan oleh siswa, mungkin pelanggaran entah itu apa. Nah, bagaimana cara yang tepat agar siswa tersebut itu bisa merubah dari kebiasaan atau perilaku-perilaku yang kurang baik, sehingga di sekolah kita ini tercipta budaya yang positif. Contoh misal terlambat sekolah kan budaya negatif ya itu. Nah, seperti itu salah satu contoh kecil bagaimana cara menerapkan anak tersebut itu menuju budaya yang positif. Ini langkah-langkahnya seperti apa Bapak Ibu? Monggo, ini pertanyaan dari kami, mohon untuk bisa disampaikan dan kita bisa mengetahui bagaimana penanganannya nanti ke depannya untuk Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu-ibu ya. Pak Heru Purwanto atas pertanyaannya akan coba kami jawab. Langkah-langkahnya mungkin yang pertama adalah tindakan kecil, kita pantau dulu Pak. Kita pantau dulu anak tersebut, kalau masih mengulangi dipanggil face to face. Karena apa? Karena kalau di depan umum itu anak punya prinsip sendiri, punya karakter sendiri. Terkadang dia malu kalau diberi nasihat di depan umum, dan terkadang pun nasihat kita tidak akan didengar. Jadi kita face to face, pelan-pelan, coba Mas, Mbak, kalau kamu seperti ini terus, apa dampaknya untuk masa depan kamu? Misalkan nanti kamu terjun ke dunia kerja, kan kamu gak selamanya sekolah. Kamu terjun ke dunia kerja, nanti kalau kamu terlambat, apa dampaknya untuk kamu? Makanya kita menggali, biarkan anak dia menjawab sendiri. Kalau melakukan seperti ini, biarkan dia menjawab sendiri. Kerugian-kerugian apa saja yang bisa dia dapatkan ketika dia melakukan hal-hal negatif, contohnya tadi terlambat.
Dan ketika kalau sampai panjenengan sudah melakukan maksimal sampai face to face anak tidak coba lakukan hal lain. Mungkin anak tersebut melakukan motivasi, perilaku tersebut ada motivasi. Misalkan cuma diberi nasihat, dia tidak akan mendengarkan, atau mungkin dia bisa berperilaku karena ada penghargaan. Mas, nanti kalau 2 bulan kamu bisa berangkat pagi, nanti nilai penjasmu misalkan dapat sekian. Berarti dia, misalkan kita pantau, oh ternyata betul, berarti dia bisa berperilaku karena ada penghargaan. Berbeda, kita memperlakukan siswa-siswa berbeda. Misalkan dengan penghargaan tetap dia melakukan hal negatif lagi, terlambat lagi, oh berarti yang terakhir adalah ancaman. Tapi ancaman atau hukumannya berbeda ya Bapak Ibu. Hukumannya, Mas, kalau kamu terlambat lagi, yang terakhir adalah kita melibatkan orang tua Bapak. Nanti saya panggil kedua orang tuamu. Itu namanya sudah sanksi atau hukuman. Saya panggil kedua orang tuamu biar tahu kondisi kamu di sekolah seperti ini. Gitu. Kalau misalkan sampai orang tua datang ke sini, siswa juga tetap sama, berarti kita butuh ke atas lagi, kita sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk dilakukan pembinaan secara khusus. Begitu Pak Heru, jawaban dari saya mungkin kurang memuaskan, bisa dengan teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.